Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2016 yang berjudul Hush. Film ini menceritakan tentang seorang wanita tunarungu yang tinggal di dalam sebuah rumah sendirian di tengah hutan. Lalu, datanglah seorang psikopat gila yang mencoba untuk melukai wanita tersebut. Bagaimanakah nasib wanita ini selanjutnya? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, cari tempat yang sepi, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita tunarungu yang bernama Maddie. Dia di sini mengasingkan diri di tengah hutan karena ingin menyelesaikan novel yang dia kerjakan. Terlihat kehidupan Maddie di sini baik-baik saja dan sangat bahagia. Hari-hari dijalani Maddie dengan sunyi dan kesendirian di rumahnya yang berada di tengah hutan ini. Dia berharap bisa segera menyelesaikan novelnya agar bisa dicetak menjadi sebuah buku. Suatu hari terlihat Maddie kemudian didatangi oleh tangganya yang bernama Sarah untuk mengunjunginya. Dan dia juga salah satu penggemar Maddie dari buku-buku yang selama ini dikarang oleh Maddie. Mereka kemudian bercengkrama dan mengobrol satu sama lain sampai larut petang. Beberapa saat kemudian, Sarah kemudian berpamitan kepada Maddie untuk segera pulang ke rumahnya. Maddie lalu masuk ke dalam rumah dan dia kemudian bergegas membersihkan sampah di rumahnya itu. Tanpa diketahui oleh Maddie, terlihat Sarah datang kembali ke rumah Maddie dengan keadaan tubuh yang bersimbah darah. Saat kemudian terlihat Sarah lalu terkena anak panah yang menancap di tubuhnya. Dia lalu didatangi seorang pria yang kemudian menusuknya dengan pisau hingga membuatnya tewas. Pria bertopeng ini lalu mengetuk pintu kaca rumah Maddie namun tidak didengar oleh Maddie. Singkat cerita, setelah membersihkan rumah, Maddie kemudian membuka laptopnya untuk melanjutkan pekerjaannya mengarang novel. Tiba-tiba, di belakang Maddie kemudian muncul pria bertopeng tadi yang seperti ingin membunuhnya. Namun di sini Maddie terlihat santai karena dia tidak mengetahui bahwa ada orang asing yang telah masuk ke dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian, Maddie lalu mendapatkan panggilan video call dari temannya. Pria bertopeng kemudian pergi dari dalam rumah dan tidak jadi membunuh Maddie. Sampai detik ini, Maddie tidak mengetahui bahwa nyawanya sebenarnya sedang terancam oleh pria bertopeng tadi. Setelah mengobrol dengan temannya tadi, Maddie kemudian mendapati sebuah pesan yang masuk di dalam laptopnya. Di sini, dia melihat bahwa ada kiriman foto tentang dirinya yang sedang berada di dalam rumahnya. Seketika itu dia lalu menyadari bahwa ada seseorang yang telah masuk ke dalam rumahnya. Setelah mengetahui ada yang janggal, dia lalu melihat ke arah pintu rumahnya yang telah terbuka. Dia kemudian berjalan perlahan ke arah pintu itu. Sampainya di depan pintu, Maddie lalu melihat bahwa ada pria bertopeng yang sedang menatapnya dari luar rumah. Maddie yang merasa takut kemudian bergegas lari ke arah pintu untuk mengunci pintu rumahnya ini. Dia lalu mencoba menghubungi polisi, namun jaringan internetnya ternyata telah diputus oleh pria bertopeng tadi. Melihat keadaan ini, dia lalu menyadari bahwa nyawanya sedang terancam oleh psikopat gila yang bertopeng tadi yang datang ke rumahnya ini. Singkat cerita, Maddie lalu berjalan menuju ke jendela rumahnya. Dia di sini kemudian melihat bahwa psikopat bertopeng tadi sedang melubangi ban mobil miliknya yang terparkir di luar rumah. Setelah kejadian-kejadian ini, Maddie kemudian mencoba untuk berkomunikasi dengan pria bertopeng tadi mengapa dirinya ingin melukainya. Dia di sini menuliskan sebuah kalimat di kaca jendela, "Siapakah dirimu dan bolehkah aku melihat wajahmu?" Melihat tulisan Maddie itu, pria ini kemudian membuka topengnya sambil melihat ke arah Maddie dengan tatapan yang seperti mengejek. Karena terlalu frustasi dan juga bingung, Maddie kemudian duduk di samping jendela sambil meratapi nasibnya sekarang ini. Dia lalu mendengar bahwa ada seorang yang mengetuk-ketuk jendela rumahnya dari luar rumah. Betapa kagetnya Maddie mengetahui bahwa yang mengetuk itu adalah tetangganya Sarah yang telah tewas karena dibunuh oleh pria bertopeng tadi. Setelah melihat keadaan Sarah tadi, Maddie kemudian memberanikan diri untuk menghadapi pria psikopat itu. Dia lalu mengingat bahwa Sarah tadi mengantungi handphonenya di saku celananya. Maddie kemudian memancing pria itu dengan menyalakan alarm mobilnya hingga membuat pria tadi kebingungan dan memeriksa mobil Maddie. Setelah pria itu menuju ke arah mobilnya, Maddie kemudian membuka jendela dan mencari handphone milik Sarah. Namun setelah berhasil meraih mayat Sarah, dia ternyata tidak menemukan handphone milik Sarah tadi. Mengetahui Maddie membuka jendela, psikopat itu kemudian bergegas menuju ke arah Maddie, namun Maddie dengan cepat lalu menutup jendela rumahnya ini.
Dia lalu mencoba sekuat tenaga untuk menahan pria itu agar tidak masuk ke dalam rumahnya. Menyadari tenaganya kalah, Medi kemudian mengambil palu dan melukai tangan pria itu dengan palu yang dia ambil ini. Setelah berhasil melukai tangan penjahat tadi, Medi lalu memiliki rencana untuk mengecoh penjahat itu kembali. Dia lalu naik ke lantai atas rumahnya dan keluar dari jendela dengan membawa senter. Sampainya di atas genteng, Medi kemudian membuang senter miliknya dan berharap bisa mengecoh psikopat itu. Psikopat itu kemudian terkecoh dan beranjak mendekati senter yang dibuang oleh Medi tadi. Medi yang melihat psikopat itu menuju ke arah senter, dia lalu berjalan menyusuri genteng dan menuju ke sebuah tangga untuk turun. Tiba-tiba psikopat itu datang dan memanah Medi tepat mengenai paha Medi di sebelah kiri. Medi yang merasa kesakitan kemudian berusaha naik kembali ke atas genteng sebelum psikopat itu memanahnya kembali. Setelah memanah Medi untuk kedua kalinya, psikopat itu kemudian menaiki tangga karena berpikir Medi terkena panahnya yang terakhir tadi. Namun, setelah dia meletakkan panahnya di genteng, Medi kemudian muncul dan meraih panah miliknya, kemudian memukul psikopat itu hingga membuatnya jatuh dari tangga dan membuatnya kesakitan. Merasa kesal dengan apa yang terjadi terhadapnya, psikopat itu kemudian mencoba kembali menaiki tangga untuk menangkap Medi. Medi yang melihat psikopat itu akan menaiki tangga lalu berjalan menyusuli genteng untuk masuk ke dalam jendela rumahnya. Medi kemudian berhasil masuk ke dalam rumah kembali sebelum psikopat itu datang untuk menangkapnya. Psikopat ini kemudian terlihat menatap Medi dengan wajah kesal karena berhasil menipunya dan mengambil senjatanya. Sampainya di dalam rumah, terlihat Medi lalu mengobati lukanya dengan alkohol dan lalu mengikatnya dengan kain agar darahnya tidak keluar banyak. Beberapa saat kemudian, terlihat ada seorang pria yang datang ke rumah Medi untuk mencari Sarah. Pria ini bernama John dan dia adalah pacar dari Sarah yang telah dibunuh oleh psikopat tadi. Saat berada di luar rumah, John lalu bertemu dengan psikopat tadi yang berkata bahwa dia adalah seorang polisi yang datang ke rumah Medi karena mendapatkan panggilan darurat permintaan tolong dari Medi. Namun, saat dia menuju ke rumah Medi, ada seorang yang mencegatnya dan kemudian mengambil pistol dan juga radio miliknya. John yang mendengar penjelasan psikopat itu kemudian percaya dengan apa yang dikatakan olehnya. Psikopat itu lalu meminjam ponsel milik John dengan alasan ingin menghubungi markas dan memberi kabar apa yang telah terjadi kepadanya tadi. Namun tanpa dia sengaja, psikopat itu lalu menjatuhkan sebuah anting milik Sarah yang kemudian dilihat oleh John. John yang melihat anting Sarah kemudian merasa curiga dan dia lalu mengambil sebuah batu yang berada di teras rumah Medi. Dia lalu berkata kepada psikopat itu bahwa rumah Medi ini memiliki kunci cadangan yang berada di bawah pot di bawah tangga. Saat ingin memukul psikopat itu dengan batu, John lalu dikagetkan dengan Medi yang seperti berteriak meminta tolong kepadanya dari arah jendela. Saat menolehkan wajahnya, tiba-tiba John lalu ditusuk oleh psikopat itu hingga membuatnya tewas tersungkur di halaman rumah milik Medi. Medi yang melihat apa yang terjadi dengan John kemudian seperti terdiam dan berpikir tentang nasibnya selanjutnya. Dia lalu berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bila dia mencoba untuk melarikan diri. Setelah lama berpikir, Medi kemudian memutuskan untuk bertahan dan melawan psikopat itu dengan mempertaruhkan nyawanya. Di sini Medi berpikir bahwa dia akan melakukan apapun untuk bisa bertahan dan membunuh psikopat yang telah meneror dirinya ini. Setelah berhasil membunuh John, psikopat itu lalu menangkap kucing milik Medi dan berusaha untuk membunuhnya. Namun, saat dia menyentuh kucing milik Medi ini, tiba-tiba ada anak panah yang menancap ke dadanya di sebelah kiri. Anak panah itu adalah sebuah tembakan dari Medi yang berusaha melawan psikopat itu. Setelah berhasil mengenai psikopat tadi, Medi kemudian berjalan masuk ke dalam rumahnya kembali dengan keadaan pincang karena kakinya yang terluka tadi. Tanpa disengaja, Medi lalu menjatuhkan anak panahnya di depan pintu. Dia lalu berusaha mengambil anak panahnya itu kembali, namun segera dikejar oleh psikopat itu. Setelah berhasil meraih anak panahnya, psikopat itu kemudian datang dan menutup pintu rumah Medi hingga membuat tangannya terjepit dan merasa kesakitan. Psikopat itu lalu menginjak tangan Medi dengan sepatunya hingga membuatnya berteriak kesakitan luar biasa. Setelah berhasil menutup pintu dan meraih tangannya yang terjepit tadi, Medi lalu melihat ke arah psikopat itu dengan tatapan penuh amarah. Psikopat itu lalu berkata kepada Medi bahwa dia akan masuk ke dalam rumahnya dengan menuliskan di kaca pintu rumah Medi dengan darah miliknya sendiri. Medi yang merasa sudah muak dengan psikopat itu lalu menulis juga di kaca bahwa dia menantang psikopat itu untuk masuk ke dalam rumah dan membunuhnya.
Beberapa saat kemudian setelah menantang psikopat itu, Medi lalu bergegas membuka laptopnya untuk menulis kata-kata untuk orang tuanya. Psikopat itu terlihat mengambil besi dan berusaha memecahkan kaca pintu rumah Medi, namun gagal karena pintu rumah Medi ini terbuat dari kaca anti peluru. Setelah menulis kata-kata di laptopnya, Medi kemudian bergegas menuju kamar mandi rumahnya dan menunggu psikopat itu untuk masuk. Dia terlihat menatap pintu kamar mandinya dengan pandangan yang lemah karena kehilangan banyak darah karena lukanya. Setelah beberapa saat menunggu, ternyata psikopat itu tidak masuk dari pintu depan, namun psikopat itu masuk dari atap rumah Medi. Psikopat itu lalu muncul di belakang Medi yang menatap tajam ke arah pintu kamar mandi. Karena tunawicara, Medi tidak mengetahui bahwa psikopat itu telah masuk ke rumahnya dan berada di belakangnya. Namun, saat psikopat itu berbicara kepada Medi, Medi kemudian tahu bahwa psikopat itu sedang berada di belakangnya. Dia lalu memalingkan wajahnya dan menusuk psikopat itu dengan pisau yang dia bawa hingga mengenai kaki dari psikopat itu. Setelah berhasil melukai kaki psikopat tadi, Medi kemudian berlari ke arah dapur rumahnya dengan keadaan yang semakin lemah. Dia kemudian terjatuh dan terlihat pasrah dengan psikopat yang sedang menuju ke arahnya. Psikopat itu kemudian datang mendekati Medi dengan keadaan pincang karena kakinya telah dilukai oleh Medi. Dia kemudian berusaha meraih Medi, namun segera disemprot oleh Medi dengan semprotan yang mengenai mata psikopat tadi hingga membuatnya berteriak kesakitan. Mengetahui penjahat tadi sedang tidak berdaya, Medi kemudian berusaha mengambil sebuah lampu alarm kebakaran dan menyalakannya hingga membuat psikopat tadi menjatuhkan pisaunya. Saat Medi berusaha mengambil pisau itu, dia lalu dipukul psikopat tadi hingga membuatnya terjatuh di lantai. Penjahat itu kemudian berusaha membunuh Medi dengan mencekiknya. Medi yang terlihat sudah sekarat lalu melihat kenangan masa lalunya dengan orang tuanya. Dengan masih berusaha melepaskan diri, Medi kemudian meraih sebuah penutup botol dari besi yang berada di sampingnya. Dia lalu menusuk leher psikopat itu hingga membuatnya tewas dan tersungkur di atas tubuh Medi. Beberapa saat kemudian polisi lalu datang ke rumah Medi dan film ini pun usai. Sedikit saya akan mencoba untuk menjelaskan siapa sebenarnya sosok psikopat yang datang ke rumah Medi ini. Kemungkinan psikopat itu datang ke rumah Medi dengan secara kebetulan. Karena yang kita tahu psikopat itu seperti tidak mengetahui bahwa Medi ini adalah seorang wanita tunarungu. Karena kalau dia benar-benar berniat membunuh Medi, seharusnya dia telah menyusun rencana dan bisa dengan mudah membunuh Medi. Namun sepanjang alur cerita film ini yang kita lihat, psikopat ini terlihat bodoh dan juga tolol ketika menghadapi Medi. Terlihat dia begitu mudahnya ditipu oleh Medi hingga membuatnya terbunuh. Kemungkinan psikopat itu sebenarnya mengincar Sarah yang sempat datang ke rumah Medi. Namun, karena Sarah berlari ke rumah Medi untuk minta tolong, akhirnya psikopat itu kemudian berencana membunuh Medi juga. Film ini berhasil membuat sebuah film psikopat yang cukup menegangkan. Meski hanya beberapa pemain yang terlihat sepanjang film ini berlangsung, namun kita yang melihat film ini berhasil merasa ngilu. Secara keseluruhan kami memberikan nilai sebesar 5,5/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.